English as a second or foreign language is the use of English by speakers with different native languages. Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing adalah penggunaan bahasa Inggris oleh penutur dengan bahasa asli yang berbeda. Language education for people learning English may be known as English as a second language, English as a foreign language, English as an additional language, or English for speakers of other languages. Pendidikan bahasa bagi orang yang belajar bahasa Inggris dapat disebut dengan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bahasa Inggris sebagai bahasa tambahan, dan bahasa Inggris sebagai bahasa penutur bahasa lain. The aspect in which ESL is taught is called teaching English as a foreign language. Aspek di mana bahasa Inggris sebagai bahasa kedua diajarkan disebut dengan mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. The term ESL has been seen by some to indicate that English would be of subordinate importance, for example. Istilah bahasa Inggris sebagai bahasa kedua telah dilihat oleh beberapa orang untuk menunjukkan akan menjadi penting bahwa bahasa Inggris Where English is used as a lingua franca in a multilingual country. The term contohnya can be a ketika bahasa misnomer contohnya ketika bahasa Inggris digunakan sebagai lingua franca di negara multibahasa. country. The term can be a misnomer for some students who have learned several languages before learning English. Istilah ini bisa jadi keliru bagi beberapa siswa yang telah mempelajari beberapa bahasa sebelum belajar bahasa Inggris. The terms English language learners and, more recently, English learners have been used instead, and the students' native languages and cultures are considered important. Istilah pelajar bahasa Inggris dan baru-baru ini pelajar bahasa Inggris telah digunakan sebagai gantinya, dan bahasa serta budaya asli siswa dianggap penting. Methods of learning English are highly variable depending on the student's level of English proficiency and the manner and setting in which they are taught, which can range from required classes in school to self-directed study at home. Metode belajar bahasa Inggris sangat bervariasi tergantung pada tingkat kemampuan bahasa Inggris siswa, serta cara dan tatanan di mana mereka diajar yang dapat berkisar di kelas-kelas wajib di sekolah hingga kelas mandiri di rumah. In some programs, educational materials are provided in a mixture of English and the student's native language. Di beberapa program, materi pendidikan disediakan dalam beberapa campuran bahasa Inggris dan bahasa ibu siswa. In other programs, educational materials are always in English, but the vocabulary, grammar, and context clues may be modified to be more easily understood by students with varying levels of comprehension. Di program lain, materi pendidikan selalu dalam bahasa Inggris, tetapi kosakata, tata bahasa, dan petunjuk konteks dapat dimodifikasi agar lebih mudah dipahami oleh siswa dengan berbagai tingkat pemahaman. Adapting comprehension, insight-oriented repetitions and recasts are some of the methods used in training. Mengadaptasi pemahaman, pengulangan berorientasi wawasan, dan pengulangan adalah beberapa metode yang digunakan dalam pelatihan. However, without proper cultural immersion, the associated language habits and reference points of the host country are not completely transferred through these programs. Namun, tanpa peleburan budaya yang tepat, kebiasaan bahasa dan poin referensi terkait dari negara tujuan tidak sepenuhnya ditransfer melalui program ini. As a further complication, the syntax of the language is based on Latin grammar, hence it suffers inconsistencies. Sebagai komplikasi lebih lanjut, sintaks bahasa didasarkan pada tata bahasa Latin sehingga mengalami ketidakkonsistenan. The major engines that influence the language are the United States and the United Kingdom, and they both have assimilated the language differently, so they differ in expressions and usage. Uh, Bahasa sumber utama yang mempengaruhi bahasa adalah negara Amerika Serikat dan negara Inggris, dan keduanya telah mengasimilasi bahasa secara berbeda sehingga berbeda dalam ekspresi dan penggunaan. This is found to a great extent primarily in pronunciation and vocabulary. Hal ini banyak ditemukan terutama dalam pengucapan dan kosakata. Variants of English language also exist in both of these countries.
Varian bahasa Inggris juga ditemukan di kedua negara ini. The English language has great reach and influence, and English is taught all over the world. Bahasa Inggris memiliki jangkauan dan pengaruh yang besar, dan bahasa Inggris telah diajarkan di seluruh dunia. In countries where English is not usually a native language, there are two distinct models for teaching English: Di negara di mana bahasa Inggris biasanya bukan menjadi bahasa ibu, terdapat dua model pembelajaran atau pengajaran bahasa Inggris yang berbeda. educational programs for students who want to move to English-speaking countries, and other programs for students who do not intend to move but who want to understand English content for the purposes of education, entertainment, or conducting international business. Program pendidikan untuk siswa yang ingin pindah ke negara-negara bahasa Inggris, dan program lain untuk siswa yang tidak hanya mementingkan tujuan untuk pendidikan, hiburan, atau menjalankan bisnis internasional. The differences between these two models of English language education have grown larger over time, and teachers focusing on each model have used different terminology, received different training, and formed separate professional associations. Perbedaan antara kedua model pendidikan bahasa Inggris ini semakin besar dari waktu ke waktu, dan guru yang berfokus pada setiap model telah menggunakan istilah-istilah yang berbeda, menerima pelatihan yang berbeda, dan membentuk asosiasi profesional yang terpisah. English is also taught as a second language for recent immigrants to English-speaking countries, Bahasa Inggris juga diajarkan sebagai bahasa kedua bagi para imigran baru ke negara-negara berbahasa Inggris. which faces separate challenges because the students in one class may speak many different native languages. Bahas Iya, bahasa Inggris juga dihadapi oleh siswa menjadi tantangan tersendiri karena siswa dalam satu kelas dapat berbicara banyak dapat berbicara banyak dengan bahasa asli mereka.